Saudara, Shalom. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Kita percaya kita ada di tempat ini tidak lain hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berhubung dengan tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Seringkali firman Tuhan katakan kita adalah terang dunia, kita garam dunia, bahkan kita merupakan suratan Kristus yang terbuka. Artinya kita sedang dilihat orang, artinya kita sedang diperhatikan banyak orang. Apakah kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang yang percaya, ada perubahan hidup dalam hidup kita. Berhubung dengan status kita, juga kita disebut sebagai mempelai Kristus, yaitu bangsa pilihan, umat pilihan Allah umat pilihan Allah, umat yang kudus, umat kesayangan Tuhan. Berhubung dengan kasih-Nya yang dahsyat, kita disebut sebagai harta kesayangan Tuhan, bahkan sebagai biji mata Tuhan. Amin. Kalau saudara menjadi biji mata Tuhan, artinya saudara diperhatikan oleh Tuhan. Pergumulan yang saudara hadapi, permasalahan yang saudara hadapi pada pagi hari ini, kita sedang mendapatkan kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu keberadaan kita sebagai orang yang percaya sangat penting di hadapan Tuhan. Mari kita buka Sakaria 2 ayat 6 sampai yang ke-13. Sakaria pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Sakaria 2 ayat 6 sampai 13. Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjerah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang tandus, dan Ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah baca perikop dalam Sakaria 2 ayat 6 sampai yang ke-13. Ini latar belakangnya adalah keberadaan bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 tadi, dikatakan bahwa sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Amin. Kita sebagai orang yang percaya, dikatakan tadi, sudah saya katakan dari awal, bahwa kita merupakan biji mata Tuhan. Bagaimanapun bentuk dan rupa saudara, bagaimanapun kaya atau miskin, punya atau tidak punya, saudara merupakan biji mata Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan rendah diri. Oleh sebab itu jangan minder, karena kita adalah biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita mempunyai biji mata, kita pelihara dengan baik,
Kalau ada debu pasti kita mengedipkan mata, menutup mata supaya biji mata ini tidak bisa kemasukan debu, saudara. Begitu juga Tuhan. Kalau kita menjadi biji mata Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan. Biji mata Tuhan artinya yang pertama, kita dijaga dari hal-hal yang merusak. Banyak kejadian-kejadian yang seringkali ingin merusak kita. Banyak kejadian-kejadian yang ingin mencelakakan hidup kita. Tetapi karena kita biji mata Tuhan, kita akan dijaga oleh Tuhan dari hal-hal yang merusak. Ada kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan mobilnya ini mogok, saudara. Dan secara manusia, karena dia mau pelayanan di suatu tempat, dia mulai dalam hatinya, saudara, menggerutu, kenapa mobil ini kok mogok? Padahal waktu ini saya akan melayani Tuhan. Seringkali, saudara, dalam hidup ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, seolah-olah ini menjadi penghalang untuk kita melakukan segala sesuatu. Tetapi hamba Tuhan ini ketika mobilnya diperbaiki dan bisa, dia berjalan mungkin 1 kilo, 2 kilo, tidak tahunya di depan itu terjadi kecelakaan, Bapak Saudara. Kalau mobil ini hamba Tuhan ini bisa jalan, mungkin akan terjadi kecelakaan. Tetapi Tuhan menjaga dengan cara apa? Harus mogok dulu. Begitu juga dengan kita, saudara. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu, kita punya keinginan sesuatu, tetapi sama Tuhan sepertinya dihalangi. Sepertinya dihalangi, loh, saudara. Tetapi ini bukan menghalangi. Untuk supaya saudara tidak mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa yang dikasihi Tuhan, seperti anak kita, saudara, kalau melakukan sesuatu yang berbahaya, pasti kita akan tegur supaya anak ini tidak mengalami bahaya. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan tegur kita. Saya tidak tahu apapun yang saudara alami pagi ini. Mungkin ada teguran Tuhan yang membuat saudara terluka. Itu lebih baik ketimbang saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, ujung-ujungnya maut. Seringkali Tuhan menegur kita melalui berbagai macam cara. Seperti ada seorang nabi di dalam Alkitab ditegur oleh keledai, saudara. Bayangkan, manusia ditegur oleh keledai. Secara manusia tidak mungkin, tetapi itu yang terjadi, itulah cara Tuhan menegur. Oleh sebab itu, kalau kita ditegur oleh Tuhan pada pagi hari ini, kita harus bersyukur. Kita harus merelakan hati kita untuk kita ditegur oleh Tuhan. Mazmur 121 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kita tidak tahu ketika kita hidup, kita melangkah dalam hidup ini, di depan kita kecelakaan, tetapi Tuhan lebih tahu. Dia akan menjaga kita dari hal-hal yang mencelakakan kita. Ia akan menjaga nyawamu. Banyak orang yang takut mati hari-hari ini. Banyak orang yang takut kehilangan nyawanya. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, Tuhan yang menjaga nyawamu. Yang kedua, biji mata artinya kita diberi perhatian khusus oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Mazmur 34 ayat 16. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Siapa orang benar? Kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang dibenarkan. Tadinya kita tidak benar, tapi kita dibenarkan